Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Tidak hanya seorang Jokowi yang kagetan, ternyata PSI yang dipimpin oleh Kaisang juga kagetan begitu kan ya. Akibat mungkin ya turunan dari Jokowi, kagetan semua ini. PSI kaget ya sebaran pemilihan pemilihnya ke Anies Baswedan atau ke Ahok. Survei indikator hanya beda 1%. Artinya apa? Artinya pemilih dari PSI atau konstituen PSI atau pendukung PSI banyak yang mendukung Anies Baswedan. Hanya selisih 1% dengan Ahok begitu kan. Artinya apa? Artinya pendukung-pendukung PSI mulai sadar bahwa Anies Baswedan punya prestasi yang sangat luar biasa. Kan begitu logikanya begitu kan. Maka seperti Giring, Grace Natali ini masih belum sadar ya, masih menuai kekuasaan di situ begitu kan. Maka saya kira ini yang akan menjadi ketawaan begitu kan, menjadi tertawaan begitu kan ya, masyarakat Indonesia. Karena tidak mungkin bagi kami adalah sekelas PSI yang dulu keluar-keluar sana sini, tapi pada ujung-ujungnya sekarang hanya selisih 1% mereka mendukung Anies Baswedan. Ya mungkin nampaknya tanggapan dari Kaisang mungkin mereka sudah mengakui bahwa bagaimana kapasitas dari Anies Baswedan ya. Jadi kalau selisih 1% ambiar mereka. Artinya secara logika bahwa wajar ya ternyata ya Kaisang ya surveinya sangat kecil mereka. Sangat kecil ya, apalagi di DKI Jakarta. Ternyata pendukung-pendukungnya banyak yang mendukung Anies Baswedan. Wah, ini gimana begitu kan ya. Seorang Jokowi pasti tambah sesak begitu kan ya. Seorang Jokowi ya, masa PSI banyak yang dukung Anies Baswedan? Kan begitu logikanya. Padahal pemilihnya sudah berapa mereka begitu ya, di seluruh Indonesia kalau kita kalkulasi kemarin dapat 2,7% ya di parlemen begitu kan. Makanya kalau di Jakarta kita lihat saja mereka ada 7 kursi DPR yang kemudian kalau toh pada akhirnya mereka sama-sama mendukung Anies Baswedan wassalam di situ begitu. Tapi ini baik begitu kan ya. Jadi artinya apa? Dampak positif untuk mendukung Anies Baswedan, efek elektoralnya nanti ya, efek dari Anies Baswedan. Banyak orang akan melihat bahwa PSI itu sadar ya, banyak pendukung-pendukung mereka sudah sadar, tidak hanya mengkritik Anies Baswedan, tapi demi bangsa dan bernegara begitu. Kalau ini baik ya silahkan dipilih, kalau memang tidak ya tidak. Ya pasti punya logika yang waras ya. Dengan temuan survei dari indikator ini menandakan bahwa Kaisang harus benar-benar punya efek elektoral yang tinggi begitu kan. Tidak hanya mengejar kekuasaan di situ. Perlu dipertimbangkan juga konstituen mereka untuk dirawat. Contoh seperti P3, saya sudah menekankan sejak dulu, kalau P3 tidak merawat konstituennya, saya kira tidak akan bisa lolos. Ternyata terbukti mereka tidak lolos begitu kan. Kalau tidak lolos ini kan sangat-sangat disayangkan sekali begitu. Artinya bagi kami adalah harus benar-benar diperbaiki. Kalau sudah tidak lolos ya tahun depan, di tahun 2009 pada pemilihan nanti begitu kan, saya kira agak tambah sulit begitu. PSI kaget sebaran pemilihannya ke Anies dan Ahok ya, di indikator hanya beda 1%. Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih berada di posisi teratas dalam survei terbaru indikator politik Indonesia terkait elektabilitas calon gubernur di Jakarta. Data indikator juga menunjukkan ya pemilih PSI yang memilih Anies dan Ahok di Jakarta tidaklah berbeda jauh. Survei terbaru dari indikator ini dilakukan pada 18 sampai 26 Juni 2024 dengan wawancara tatap muka. Populasi survei merupakan semua warga negara Indonesia di Jakarta yang memiliki hak pilih. Nah, jelas di situ begitu kan. Yang memiliki hak pilih. Artinya apa? Artinya ya kurang lebih lah banyak masyarakat atau simpatisan dari PSI, pemilih-pemilih dari PSI banyak yang mendukung Anies Baswedan. Dan ini adalah temuan dari survei begitu kan. Percaya atau tidak ya silahkan. Nampaknya Gibran mengapa mereka kecil, mungkin salah satunya yang menjadi indikator ya, itu salah satunya. Banyak yang mendukung Anies Baswedan, apalagi di DKI Jakarta jauh mereka ya. Ya kalau di Jawa Tengah agak mirip lah begitu kan.
Bahkan jumlah survei ya, jumlah sampel ya 800 responden dengan pendetekan sampel menggunakan teknik multistage ya. Margin of error survei yang mencapai kurang lebih 3,5% dan tingkat kepercayaannya berada di angka 95%. Wah, ngeri bos ini begitu kan ya. Padahal 800 orang pemilih ya, responden begitu di PSI atau simpatisan atau konstituen mereka itu tinggi begitu kan. Tinggi ya, apalagi sekelas DKI Jakarta. Jadi artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin ya yang lain juga begitu kan, yang belum disurvei banyak yang mendukung Anies Baswedan kan begitu. Makanya secara hitung-hitungan saya secara kuantitatif mereka ya sudah di atas angin Anies Baswedan ini begitu kan. Nggak usah lah berspekulasi apapun, tapi ya kalau kita percaya pada survei ya silahkan, percaya atau tidak ya silahkan begitu kan. Tapi tergantung dari situasi. Kalau surveinya masuk angin ya sama aja mereka begitu. Tapi ya yang saya amati ini dari indikator ini bahwa memang dari 800 responden sudah menunjukkan bahwa antara Ahok dan Anies Baswedan hanya selisih 1% begitu. Akibat kekuatan bagi Anies Baswedan. Mereka sangat-sangatlah kuat begitu kan ya. Apalagi pendukung-pendukung PSI. Data survei indikator ini kemudian menunjukkan pemilih PSI di Jakarta yang mendukung Anies mencapai 39,0% dan mendukung Ahok sebesar 4,1%. Ya, sebaran itu berdasarkan 1,6% perolehan suara PSI di Jakarta berdasarkan pemilu di 2024. Banyak yang mendukung Anies Baswedan dan Ahok. Ketua DPP PSI Khairil Tansi mengaku ya kaget dengan temuan tersebut. Ya, Khairil mengatakan pihaknya tidak menduga perolehan pemilih PSI di Jakarta yang mendukung Anies Baswedan dan Ahok berjarak tipis. Mereka mengatakan ya elektabilitas ketum PSI Kaisang Pangarep di hasil survei itu terbaru di indikator. Dia menyebutkan elektabilitas Kaisang yang masih rendah merupakan refleksi dari masih rendahnya jam terbang Kaisang di dunia politik. Ya, orang akan melihat begitu kan. Orang akan melihat wah ini kok anak tidak punya prestasi, tidak punya pengalaman, tiba-tiba mau jadi gubernur. Dan nanti kalau terpilih menjadi gubernur ya pelangak-pelongok sana sini begitu kan. Itu tidak semudah itu. Tidak semudah duduk manja tanda tangan begitu kan. Ya, tapi banyak urusan-urusan dan terobosan untuk memajukan DKI Jakarta. Itu sudah jelas begitu kan. Makanya saya kira mengapa Kaisang hari ini diambang kebingungan mau melapor ke mau maju di mana begitu kan. Ya karena memang elektabilitasnya masih kecil. Ya, kabarnya di Surabaya, terus kemudian menjadi wali kota Surabaya, calon wali kota Surabaya, terus kemudian DKI Jakarta, terus kemudian Jateng. Tapi saya kira dengan adanya seperti ini ya diambang kebingungan ya, apalagi Partai Gerindra sudah mengunci begitu kan ya, sudah mendeklarasikan orang lain begitu. Artinya ini kunci ini mengunci Gibran Kaisang sebenarnya. Ya, tetapi inilah soal politik begitu kan. Ini berpatokan kita bukan masalah survei, tapi kemenangan nanti hati rakyat. Tapi survei itu bisa menunjang kita untuk bisa menjadi tolak ukur bagaimana kekuatan-kekuatan politik itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.